selamat siang Diva, gimana kabarmu? Oke. Hari ini kamu datang ke sini karena atas kesukarelaan Diva sendiri ya. Oke. Nah, hari ini Diva kita mau mulai konseling. Sebelum kita mulai konseling, Diva sudah siap ya menceritakan semua apa adanya yang ada di dalam dirinya Diva ya. Nah, sebelum itu kita mau mulai berdoa dulu ya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, baik. Diva, terima kasih ya terlebih dahulu Bu Merdi ucapkan karena Diva udah dengan sukarela datang ke sini mau dikonseling ya. Nah, ini kamu hadir di sini, Ibu perlu jelaskan dulu ya, kira-kira apa sih tujuan konseling kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, tujuan konseling yang Ibu akan lakukan di sini supaya nanti Diva bisa dibantu untuk mengatasi permasalahan Diva sendiri. Tentunya Diva mengalami banyak ya permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, mungkin di rumah, seperti itu ya. Nanti boleh Diva ceritakan ya. Kemudian nanti supaya kamu tahu manfaat konseling itu sebenarnya di sekolah kita ini adalah untuk membantu para anak didik supaya bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Seperti itu ya Diva ya. Nah, sebelumnya Diva harus paham dulu di sini kita ada asas-asas di BK ya. Di BK itu ada asas kerahasiaan. Jadi Diva menceritakan nanti semua masalah Diva itu pasti kita jaga kerahasiaan. Mohon maaf Ibu perlu kasih tahu kalau di sini ada Ibu dosennya Ibu. Nah, hanya nanti mereka udah pasti simpan rahasia itu ya. Nah, Ibu juga pasti akan jaga kerahasiaannya Diva. Namun di sini juga Ibu meminta keterbukaannya Diva juga ya. Nah, dengan adanya keterbukaan itu, nah otomatis Diva juga harus bisa nanti Ibu arahkan untuk mandiri, untuk bisa nanti lepas dari permasalahannya Diva sendiri, seperti itu ya. Nah, kalau di sini Diva sebagai konseli, nah Ibu sebagai konselornya, jadi harus ada kesepakatan di antara kita, seperti itu ya. Dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira ada yang mau ditanya, Diva? Tidak ada. Semua udah jelas ya. Kalau memang nggak ada yang mau ditanyakan, Ibu mau kasih tahu kalau ini kita mulai pas di jam 1, nanti kita hanya paling sekitar 45 menit aja waktunya ya. Nah, karena efektivitas waktu itu juga perlu. Oke Diva, siap dimulai? Siap. Oke, kamu enak ya untuk menceritakan hari ini ya. Jangan seperti takut atau aduh nanti rahasia, nggak ada beban itu lagi ya. Oke baik. Nah, kalau yang Ibu baca di sini ada beberapa informasi ini tentang Diva ya. Yang Ibu peroleh di sini Diva tinggal bersama dengan Ibu ya. Nah, tinggal bersama Ibu di daerah mana Diva? Karyawan 3. Di Karyawan 3 ya. Berarti ke sini jalan kaki atau naik motor? Diantar. Yang antar biasanya siapa? Mama ya. Oke. Nah, beberapa hasil pengamatan Ibu. Nah, Diva ini kan termasuk anak yang maaf ya Diva ya, jangan tersinggung ya. Absen kamu lumayan tinggi lah ya. Nah, di kelas itu kamu termasuk yang kehadirannya cukup banyak, yang kehadirannya cukup sedikit. Nah, seperti itu artinya di bawah 90%. Kira-kira kok bisa seperti itu karena apa ya Diva ya? Jadi saya tuh mesti nemenin sakit karena dia sakit-sakitan terus. Di rumah tuh gak ada orang karena kami cuma tinggal berdua. Gitu. Jadi sakit-sakitan. Kalau boleh Ibu tahu sakitnya Mama itu apa ya? Dia juga gak ngasih tahu saya, katanya biarin aja dia yang tahu sendiri. Kalau keluhannya? Keluhannya sih waktu itu sakit kakinya doang. Kakinya satu-satu apa dua-duanya sakit? Satu, sebelah kanan. Tapi bukan stroke. Berarti nggak bisa jalan dong? Iya, pada saat itu. Jadi, karena Mama nggak bisa jalan, kamu nggak bisa bawa motor? Iya.
nggak ada yang nganter, Iya, makanya nggak sekolah seperti itu. Terus kalau pelajaran-pelajaran di sekolah kira-kira gimana Diva? Sulit nggak? nggak terlalu sulit sih. Gitu. Bisa ngikutin. Saat Tapi kalau seandainya ada hafalan atau hitungan, kira-kira suka nggak? suka, tapi saya untuk menghafal itu sulit. Gitu ya. Sulitnya gimana? Sulit menghafal, tapi besoknya tuh mau maju presentasi lupa lagi. Lupa lagi seperti itu ya. Berarti Diva kurang yakin seperti itu ya. Betul. Apa karena Diva memiliki jam belajar yang teratur di rumah? Iya, Ya. Sehari bisa Ibu tahu kira-kira berapa jam? nggak tentu. Nggak tentu ya. Nah, kalau di rumah Diva, kalau ada pelajaran yang nggak dimengerti, kira-kira nanti nanyanya sama siapa? Sama Mama. Oh, Mama juga yang bantu. Terus kalau Diva ada masalah, ceritanya sama siapa? Sama teman. Teman di mana itu? Rumah Oh, di rumah ada yang teman udah juga. dekat banget. Udah dekat banget. Saudara? Oh, masih saudara. Kalau ke Mama, seterbuka apa sih Diva sama Mama? Jarang. Oh, kenapa bisa seperti itu? Mama nggak dekat atau gimana sama Diva? Saya kalau cerita ke mama kayak gak enak gitu loh, kayak kurang terbuka. Emang yang kamu ceritain tentang cowok? Look, Jadi tentang apa aja yang pernah cerita ke Mama? tentang di sekolah tuh temennya kayak gimana. Nah ini Div, Ibu Bu Merdi pengen tahu ya. Jujur kamu kasih tahu dari apa sih yang kamu rasakan seperti itu. Kalau semenjak kamu bergabung di SMK Yadika 4 ini, kira-kira kamu betah nggak sih sekolah? Pengaruh dari teman-teman seperti itu mungkin. Coba. Saya betah di tamu dari teman-teman. Jadi lagi Emang teman-temannya bagaimana? dibilang jahat ya enggak, cuma kayak apa namanya tuh kayak pada ngerendahin saya atau apa gitu. Ngerendahin maksudnya seperti apa? Kayak kan saya waktu upacara baris di belakang, terus mereka suruh maju, sedangkan mereka aja maunya di belakang terus, Bu. Maksud saya mereka nyuruh saya di depan, tapi mereka maunya di belakang terus. Diva boleh ya berekspresi ya, it's okay ya, nggak apa-apa. Kamu kita jaga kerahasiaannya, nggak apa-apa ya. Nah, kalau menurut Diva, perasaan Diva pada saat itu seperti apa? Boleh digambarkan nggak? Saya sih mereka kayak selalu kayak gitu ke saya. Maksudnya selalu seperti apa ya? Seperti kayak merendahkan saya. Pernah ada kata-kata yang terucap untuk benar-benar menjatuhkan kamu? Mungkin maksud mereka tuh bercanda, tapi maksud yang saya rasain tuh kayak gitu. Seperti kata-kata apa itu, Diva? Apa ya? Udah lama sih. Udah itu kamu diam aja, nggak pernah ngebalas. Enggak. Di pemikiran kamu seperti apa? Ada nggak perasaan seperti hal-hal yang negatif berpikir ke mereka? Mungkin mereka seperti ini, atau mungkin diriku seperti ini. Kamu menanggapi diri kamu sendiri ada? Yang negatif seperti itu? Ada. Seperti apa pemikiran negatif? Seperti apa, Diva? Boleh ceritain? Saya jarang masuk. Iya, Diva dikelompokin sama mereka. Kira-kira katanya Diva kurang ini ya, kurang aktif atau bagaimana? Saya tuh waktu bikin video nikah itu, saya udah tanya kapan nih kita mau buat.
besok atau gimana, karena pada hari itu saya lagi nemenin mama ke rumah sakit. Saya udah nanya, terus malam-malamnya mereka ngechat di grup, mereka bilang saya tuh kurang aktif, padahal saya udah nanya itu, Bu. Padahal kamu menanyakan di grup itu justru karena kamu pengen tahu, pengen aktif seperti itu ya, tapi malah mereka nanggapinya yang negatif gitu. Kalau dari Diva sendiri, Diva udah menganggap Diva udah benar semuanya? Tidak. Nah, tidak benarnya di mana? Mungkin saya tidak masuk sekolah terus, jadi mereka berpikir negatif ke saya. Gitu ya. Kalau menurut Diva ini sampai kapan sih kamu seperti ini, Diva? Apakah kamu mau lanjut terus, absennya banyak atau seperti apa? Nah, itu absennya banyak tadi alasannya karena mau nemenin mama ke rumah sakit. Berarti sampai sekarang mama masih ke rumah sakit ya? Gitu ya. Tapi mama tetap rahasiain, nggak kasih tahu Diva sakitnya apa. Gitu ya. Kalau Diva sendiri kekhawatiran tentang ibu seperti apa? Dan dia nggak kasih tahu sakitnya itu apa, jadi saya khawatir. Yang kamu khawatirin apa? Kalau besok mama nggak ada, siapa? Nggak apa-apa, ekspresiin, nggak apa-apa. Kalau mama nggak ada, kamu sama siapa? Seperti, tapi banyak saudara juga. Nggak terlalu dekat. Kamunya yang nggak terlalu dekat atau memang dari mama? Memang dari mama juga nggak terlalu dekat. Gitu. Udah, mama tinggal parent. Kalau saudara-saudara yang lain? Diva berapa bersaudara? Sendiri. Anak tunggal ya. Nggak apa-apa, kalau mau nangis aja. Nggak apa-apa, itu sebagian kalau kamu bisa lepas itu nggak apa-apa ya. Nggak usah kamu ingat Bu Merdi sebagai guru BK, nggak, kita anggap aja teman ya. Boleh cerita ke ibu ya. Terus ada nggak pemikiran-pemikiran negatif di Diva sendiri? Kalau seandainya mama seperti ini yang menggambarkan kamu cemas ataupun kamu khawatir seperti itu loh. Ada? Boleh nggak kasih tahu beberapa? Nggak apa-apa, terbuka aja. Kalau mama nggak ada, siapa? Tapi kakek sering datang kan ya? Gitu. Itu kakek dari mama atau dari papa? Dari mama. Begitu. Mama usianya berapa ya? 37. Kalau Diva 16 ya? Benar ya? Oke. Nah, kalau seandainya gini lah Diva, kita mau perbaiki dulu ya. Kira-kira kecemasan apa sih yang paling besar di dalam hidup kamu? Selain yang kamu bilang tadi, kalau mama nggak ada, takutnya kemana? Atau mungkin berpikir, mama nggak ada, saya mau sama siapa? Selain itu ada nggak kecemasan yang lain? Apa aja? Bisa dong saya. Terus? Kalau Dipa sendiri nggak mikirkan ke sekolahnya? Kekhawatiran kamu tentang sekolah kamu apa ya? Kalau boleh ibu tahu. Takut nggak naik kelas atau nggak bisa lulus. Terus kira-kira supaya kamu bisa lulus, apa sih yang bisa kamu lakukan? Nah, ibu mau cerita seperti ini ya, Diva.
mungkin hal yang paling berat mungkin di sekolah tadi yang ibu dapatkan dari gambaran cerita kamu, dari teman-teman ya, mungkin membuat kamu sedikit agak ya insecure ya, atau mungkin merasa direndahkan seperti itu ya. Nah, ibu mau cerita nih, ada sebuah kentang nih. Ya, sebenarnya ibu tadi udah siapin kentangnya, cuman ketinggalan ya. Nah, ada kentangnya. Diva bisa bayangin ya, karena kamu udah tingkat SMK udah bisa lah ya. Nah, ada paku berkarat nih. Setiap kali kamu memiliki kecemasan itu, kamu tancapin satu paku berkarat di dalam kentang. Nah, kamu punya kecemasan itu lagi, muncul lagi kecemasan itu. Kalau mama nggak ada, saya mau kemana nih? Ya, nah kamu tancapin lagi satu paku berkarat, ya kan? Nah, terus ada teman lagi, aduh nyakitin ngomongannya kayaknya ngerendahin saya, kamu tancapin lagi paku berkarat. Bisa kebayang nggak sih kentangnya bakalan seperti apa? Seperti apa dong? Pasti rusak, lama-lama busuk ya. Oke. Kalau kita berbicara, kita alihin ke Diva nih. Kita nggak mau hatinya Diva seperti kentang yang tadi ya, penuh dengan paku-paku berkarat karena kecemasan yang berlebihan ya. Sadar nggak Diva kalau sebenarnya pemikiran-pemikiran hal yang negatif itu bisa membuat Diva semakin jauh atau bahkan semakin pesimis ya. Nah, baik itu dalam menghadapi teman-teman, baik itu dalam menghadapi mama. Diva sering nggak nangis di depan mama? Jarang. Kalau mama di depan Diva? Sering. Gitu. Apa hal yang membuat mama sering menangis depan Diva? Kalau dia besok nggak ada atau hari ini nggak ada, aku nyesel siapa? Mama pernah ngomong itu? Sering, Bu. Sering. Kalau dihitung-hitung udah berapa kali? Lebih dari 3 kali. Kapan terakhir mama ngomong? Kalau mama nggak ada, Diva sama siapa? Mama terakhir ngomong itu kapan? Tahun kemarin. Tapi mama sakit-sakit udah dari kapan, Dok? Dari tahun kemarin juga? Dari SMP dong kamu? Setelah masuk di sini? Ya. Gitu. Terus kamu masuk ke sini atas kemauan siapa? Saya sendiri. Kamu sendiri. Supaya apa itu milihnya SMK? Jurusannya tuh ada perkantoran. Supaya bisa jadi sekretaris atau apa. Diva, ada nggak hal yang perlu kamu ceritain kamu Merti ya? Kamu pengen cerita sesuatu yang berat yang kamu rasakan, boleh? Masalah apa aja boleh? Masalah sekolah. Boleh, silakan. Jadi saya pas pelajaran Miss Liana kan disuruh pimpin doa. Miss Liana tanya siapa yang belum maju untuk pimpin. Nah, terus saya bilang saya maju. Terus kan saya maju, saya pimpin doa. Mereka tuh teman-teman ketawa gitu, Bu. Nah, terus saya cerita ke mama saya. Kata mama saya, kamu percaya diri aja. Nah, belum tentu mereka bisa. Maksudnya belum tentu mereka maju, nggak grogi gitu. Terus maksud saya tuh, kenapa mereka ketawa? Padahal saya nyoba. Tapi Diva nggak merasa melakukan sebuah kesalahan kan ya? Enggak. Tertawanya meledek atau bagaimana? Kayak meledek. Cuma saya nggak paham maksud mereka tuh kenapa ketawa. Setelah saya maju buat pimpin doa itu. Oke, itu menambah juga satu kecemasan kamu ya. Ada
apa dengan mereka. Betul. Atau jangan-jangan kamu berpikir, apa salah saya, seperti itu ya. Iya. Kamu merasa terasing sendiri, seperti itu. Iya. Jadi kita gini ya Diva, coba deh kita mau coba hilangin dulu yang pemikiran-pemikiran yang negatif deh. Karena kamu dengan menghilangkan pemikiran yang negatif itu, artinya kamu akan semakin bisa step demi step untuk kamu bisa melangkah. Enggak terlalu sibuk dengan apa yang mereka pikirkan. Ibu yakin kamu bisa kok. Ya, coba di sini ada Ibu sediakan. Ini kan tekniknya yang Ibu buat itu adalah tentang mengubah perilaku yang dengan memperbaharui pemikiran yang negatif nanti menjadi sesuatu yang positif ya. Nah, di sini nanti kita akan coba buat untuk Diva ya. Untuk Diva boleh nanti lakukan. Kalau kamu itu bisa ya. Kamu punya potensi. Allah itu menciptakan manusia itu masing-masing punya kelebihan loh, termasuk Diva. Ya, oke lah, mungkin kamu lemah di 1-2 pelajaran, tapi mungkin di satu sisi ada kelebihan kamu. Kan nggak semua harus melalui matematika orang bisa berhasil kan? Nah, pasti Diva punya kelebihan. Kita mau lihat itu ya. Nah, kita belum tahu nanti sampai berapa kali kita mau lakukan konseling ini, tapi Ibu pengen supaya kamu benar-benar sampai kamu pulih di situ dulu. Nah, sekarang coba dituliskan dulu kira-kira pemikiran negatif apa saja yang muncul ketika kamu berhadapan dengan ibu di rumah, mama di rumah, terus ketika berhadapan dengan teman-teman di sekolah. Coba dituliskan. Sudah? Oke. Ya, setiap orang pasti ada pemikiran yang ya mungkin orang berpikiran seperti ini sama aku ya. Orang apa ya pikiran orang sama aku ya, pasti wajar ya. Nah, tapi kita harus membiasakan yang pemikiran negatif, yang positif itu harus lebih banyak ya. Nah, di sini ada yang pertama, coba dibaca dulu dengan suara yang agak kencang ya Diva ya, silakan. Saya siapa ke depannya. Yang kedua, Merasa dijauhi teman-teman atau direndahkan. Rasa dijauhi teman-teman atau direndahkan. Nah, ini pemikiran negatif. Selain ini ada lagi nggak? Nggak ada lagi. Nah, ini yang paling berat contohnya ya? Iya. Oke. Kalau tentang kamu, waduh, kalau saya nanti absen terus tinggal kelas, tadi kan ada sebut ya. Nah, coba itu pemikiran negatif juga, ya. Ini ada 3 ya, Diva tulis ya. Nah, Ibu mau ajak nih, Diva, kita rubah ya sesuatu yang positif, yang negatif di dalam diri kamu menjadi sesuatu yang positif, ya. Ibu mau ajak Diva supaya semakin semangat, ya. Nah, kita mau coba ganti ini pemikiran negatif. Nah, kita tuliskan yang positif-positifnya. Nah, supaya kamu nggak stuck di dalam pemikiran negatif terus ya. Nah, kamu harus bergerak untuk meraih pemikiran yang lebih baik. Artinya, pemikiran yang negatif buang.
Jadi pemikiran yang positif kita tambahin, oke? Nah, yang pertama, takut mama meninggal dan saya sama siapa? Ya, ini ke depannya, ya. Nah, di sini yang pertama, coba hal positifnya apa? Coba. Berarti untuk mengingkari kalimat ini. Bagaimana caranya? Diva harus belajar lebih rajin, sekolah lebih rajin, otomatis mama panjang umur, mama terhibur, penyakitnya sembuh. Bisa nggak? Bisa. Optimis ya? Oke, tuliskan yang pertama. Berarti nggak takut dong. Kalau takut mama berarti yakin mama panjang umur, ya. Karena keyakinan kamu itu akan memacu supaya kamu beriman, dan iman kamu akan memacu kamu supaya berdoa untuk kesehatan mama, ya. Oke, yang kedua, merasa dijauhi teman-teman atau direndahkan. Belum tentu berpikiran seperti itu mereka. Mama juga udah bilang tadi ya, kamu lebih percaya diri aja. Nah, kalau mereka memang sengaja mau ngerendahin kamu cuekin aja, kamu tetap maju, lama-lama mereka capek sendiri, berhenti sendiri ya. Nah, kita mau ubah ya, berarti pemikiran negatif kamu yang irasional itu dijauhi teman-teman. Nah, kamu yang coba untuk mendekatkan diri ke mereka. It's okay, mereka punya masalah dengan kamu, tapi kamu tetap sapa mereka, tetap hargai mereka, ya, tetap ya seperti nggak ada masalah. Kamu kan nggak ada masalah dengan mereka. Nah, kamu ngomongnya nggak jutek, ya seperti itu. Nah, itu ibu pengamatan beberapa kali mungkin. Selama ini mungkin Diva ya sedikit agak marah. Nah, kedepannya setelah konseling ini Diva udah bisa lebih halus ngomongnya ke teman, ya, menegur temannya udah lebih nggak kasar lagi, seperti itu ya. Nah, coba membuat positifnya bisa nggak? Merubah dari yang negatifnya menjadi yang positif. Bagaimana diucapin dulu, nak? Dengan cara tidak jutek. Tetap menghargai mereka, tetap menghargai teman-teman, dan membalas nggak jutek ya. Berarti Diva tetap menghargai lah ya, udah termasuk lah di situ ya. Tetap menghargai teman-teman. Nah, feedbacknya ke dirinya Diva harus lebih percaya diri dan Diva harus lebih optimis. Bisa. Coba dituliskan itu hal positif. Ya, kita mau gantikan hal-hal positif itu. Coba di sini aja. Tetap menghargai mereka dan Diva harus lebih percaya diri. Kalau ditertawakan, kalau terulang lagi seperti itu, apa yang Diva lakukan? Cuek aja, didiamin, ya. Terus berdoa lanjut, ya kan? Seperti Miss Liana suruh, udah berdoa, pimpin teman-teman berdoa, sudah lanjut aja. Seperti nggak ada masalah. Kamu tertawa, saya nggak ada masalah dengan kamu. Saya nggak buat masalah dengan kamu, seperti itu ya. Jadi saya harus tetap maju, saya harus tetap pimpin doa, seperti itu ya. Jadi kamu nggak ke-distract dengan reaksinya teman-teman ya. Oke, mantap Diva. Nah, yang ketiga, jarang masuk sekolah dan absen terus. Nah, ini alasannya karena apa tadi? Temanin mama ke rumah sakit. Terus nanti kalau mama sakit, Diva hal positifnya gimana dong? Kayak mama cepat sembuh.
Itu baru mantap ya. Semakin menekuni sekolah supaya mama bisa terhibur. Coba dituliskan hal positifnya. Berarti harus rajin masuk sekolah dan belajar. Kalau belajar sulit, kamu udah pernah coba bertanya sama teman-teman yang lebih menguasai materi? Sudah pernah? Kira-kira mereka respon enggak? Respon ya? Oke, berarti nggak semua teman-teman dong negatif sama kamu ya. Mungkin ada beberapa, tapi itu malah membuat kamu terpuruk. Nggak boleh ya. Nah, setelah kita konseling, harapannya hal-hal positif ini yang Diva sudah tuliskan, nah, nanti kamu boleh aplikasikan apa komitmen yang Diva mau lakukan. Komitmen, nanti ke depannya apa? Seperti itu ya. Nah, nanti kamu boleh tuliskan di sini, ya. Kalau di sini udah kamu tulis ini hal negatifnya, ini hal positifnya. Kira-kira kamu mau lakuin apa ke depan? Nah, harapannya setelah ini nanti kita akan coba memperkatakan hal-hal yang positif ini, kata-kata positif ini ya. Coba dibuat di sini. Diva harus apa? Diva harus apa? Seperti itu. Jadi yang membuat Diva itu bisa berhasil bukan apa kata orang ya. Nah, yang membuat Diva itu berhasil adalah Diva sendiri. Ya. Jadi coba dibaca dulu. Dan selalu berpikir positif. Oke. Nah, hal negatif sudah ditinggalkan. Coba hal positifnya dibaca sekali lagi, Nak, supaya semakin ingat. Harus belajar agar mama cepat sembuh, tetap menghargai mereka, dan saya harus lebih percaya diri, harus rajin masuk sekolah dan belajar. Oke, mantap. Nah, ini hal-hal positif yang kamu mau katakan terhadap diri kamu berkata-kata dengan diri kamu sendiri. Nah, nih kamu bilang, nanti ibu akan sediakan nih, di sini ada cermin nih, ya. Nah, nanti Diva coba ngomong nanti, Diva kamu. Nah, ini yang kamu tuliskan nanti. Diva kamu pintar, Diva kamu baik, Diva kamu anak yang sopan, Diva kamu anak yang rajin. Nah, itu yang kamu tuliskan. Coba, kata-kata positif apa yang Diva ingin ucapkan terhadap dirinya Diva sendiri? Coba. Mau ditambahin tulisnya? Boleh. Dengan kamu memperkatakannya, kamu akan semakin dikuatkan untuk berpikiran yang rasional ya. Sudah? Ada lagi yang mau ditambahin? Coba dibaca dengan suara yang kencang dulu, Nak. Saya ke depannya harus jadi lebih baik lagi dan selalu berpikir positif. Kamu bisa. Nah, Ibu pengen Diva ngucapin. Diva, kamu bisa. Kamu ngomong dengan diri kamu sendiri. Lihat wajahmu. Diva, kamu bisa. Nggak usah lihat Bu Merdi. Katakan hal-hal yang positif. Saya ke depannya harus jadi lebih baik lagi dan selalu berpikir positif. Saya bisa. Diva, kamu bisa. Ngomong ke dirinya sendiri. Diva, kamu bisa. Diva, kamu harus semangat. Diva, kamu harus semangat. Harus di tiap hari ya. Nah, ini di sini contoh refleksi, tindakan yang harus Diva lakukan di rumah. Jadi nanti ke depannya ini kata-kata yang Diva ucapin tadi, di rumah ada kaca ya, ada cermin ya. Nah, Ibu minta Diva setiap hari perkatakan hal-hal yang positif tentang diri kamu. Ya, Diva kamu rajin, tapi kamu lihat wajah kamu di kaca, di cermin ya. Nah, Diva kamu bisa, Diva kamu semangat, apalagi Diva kamu berpikir positif, ya. Diva kamu pinter, ya. Katakan hal-hal yang positif dari
kekurangan yang kamu rasakan, ya. Diva, mamamu panjang umur, gitu ya. Nah, itu ada faedahnya. Nah, berhubung karena kita untuk konseling hari ini, kira-kira Diva ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada, nggak. Kalau dari kamu sendiri, ada yang berubah nggak sebelum kamu konseling dengan setelah kamu konseling? Jujur aja, kalau memang nggak ada, ngomong nggak ada. Kalau memang ada, silahkan ngomong. Ada apa yang berubah? Rasanya jadi lebih lega. Lebih lega. Nanti kalau kapan-kapan Diva mau cerita, Bu Merdi siap dengerin ya. Nanti kita untuk langkah selanjutnya kita akan coba jadwalin nanti kira-kira kapan nanti Diva mau datang lagi, karena ini kita udah memasuki tahap akhir. Nah, kesimpulan komitmen yang Diva mau ambil itu berarti nanti setiap hari Diva Cara seperti itu. Mencoba untuk membangkitkan semangat berbicara ke diri sendiri, ya. Itu namanya self talk, ya. Nah, jadi berbicara dengan diri sendiri, kamu akan memacu telinga kamu mendengar, otak merekam, ya, sehingga tertanam di alam bawah sadar. Kalau alam bawah sadar alam bawah sadar sudah menyimpan, otomatis nanti setiap harinya Diva dalam melakukan tindakan akan lebih bersemangat lagi. Ya, oke Diva ya. Nah, berarti kalau seandainya nih terjadi lagi nih, ternyata teman-teman nih terulang lagi, gimana dong? Nah, apa yang komitmen Diva mau katakan dengan dirinya Diva sendiri? Ingat, percaya diri, selalu berpikir positif, jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, jadi kamu harus bisa, ya. Semua orang punya kelemahan, semua orang punya permasalahan. Tapi Diva, ingat masa depanmu juga penting, ya. Kalau kamu dengan belajarmu kamu meningkat, barangkali mama bisa lebih lekas sembuh, ya. Harapannya seperti itu. Walaupun kamu harus terbuka juga dengan apa yang Allah gariskan dalam hidup ini, ya. Nah, itu namanya kita sikap berserah dan bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi, supaya Diva punya kepribadian yang lebih kuat, lebih tangguh untuk menghadapi masalah. Oke Diva? Mantap. Nah, setelah itu Diva udah merasa lebih rileks, ya. Oke. Ada senangnya nggak mengikuti konseling hari ini? Oke. Nih, Ibu simpan. Nanti untuk setiap hari Diva, kalau mau cerita boleh, ya. Setiap hari Diva ucapin di cermin, ya. Oke, itu aja. Salam buat Mama. Oke, semoga Mama lekas sembuh. Tapi sebelum itu kita mau tutup dulu konseling kita hari ini, ya. Kita mau berdoa dulu. Oke, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, Diva. Nah, selanjutnya kamu mau pulang nanti jalan, ya? Apa dijemput? Jemput, ya. Oke, Diva, ya. Nanti kalau untuk pertemuan berikutnya boleh kabar Ibu aja, ya. Boleh nanti melalui WA, nomor Ibu kan ada Ibu share, ya. Oke. Itu aja, ya, Diva. Oke, Diva. Ya, selamat siang.